Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu? Semoga anak-anak baik-baik saja di rumah, sehat selalu. Kali ini kita akan belajar SKI. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. B. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemarin kita telah bicara tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Sekarang kita belajar satu, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narang dzata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Artinya, 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. 2. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. 4. Dan begitulah istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. 5. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itulah ancaman dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya. 2. Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Mereka berkumpul mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. 3. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. 4. Ketabahan atas pembaikotan yang dilakukan Bani Hashim. A. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. B. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam, kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. C. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim,
Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. D. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. E. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Papan pengumuman pemboikotan ditempel di dinding Ka'bah. Pengumuman akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Tahun berganti tahun. Papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Itu tadi cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad menegakkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Nabi Muhammad tetap mengemban amanat menegakkan agama Islam. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.